Pernah kebayang nggak gimana caranya seseorang bisa menemukan makna di tengah penderitaan yang ya nggak terbayangkan? Nah, itu pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng hari ini lewat buku super penting dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Buat ngerti jawabannya, kita perlu lihat dulu cara buku ini disusun. Gampangnya gini, buku ini tuh kebagi dua bagian. Pertama, itu isinya pengalaman pribadi dia yang luar biasa mengerikan di kamp konsentrasi. Dan yang kedua, teori psikologi yang lahir dari pengalaman itu, yang dia sebut logoterapi. Kutipan dari Frankl ini, wah ini kuncinya. Biar kita benar-benar paham gagasannya, kita harus nyelam dulu ke situasi super abnormal yang dia alami, dan gimana dampaknya ke para tahanan di sana. Oke, perjalanan kita mulai dari momen pertama Frankl nyampe di Auschwitz. Coba deh bayangin, setelah berhari-hari desak-desakan di gerbong kereta ternak, tiba-tiba pintunya kebuka paksa, dan di depan mata mereka ada sebuah realita baru yang brutal. Yang paling bikin merinding itu adalah apa yang disebut permainan jari. Jadi, ada seorang perwira SS yang dengan santainya nunjuk ke kiri atau ke kanan, satu arah artinya kerja paksa, arah satunya lagi, langsung ke kamar gas. Keputusan hidup mati buat 90% dari mereka dibuat cuma dalam sedetik, tanpa emosi sama sekali. Ini semua bagian dari proses yang sistematis buat ngilangin kemanusiaan mereka. Mereka semua ditelanjangin, benar-benar telanjang. Dokumen, barang pribadi, bahkan rambut mereka digunduli. Semua koneksi ke kehidupan mereka yang dulu diputus paksa. Yang tersisa cuma eksistensi telanjang mereka. Dan momen ini benar-benar merangkum semuanya. Waktu Frankl berusaha nyelamatin naskah hasil kerja seumur hidupnya, seorang tahanan senior cuma ketawa sinis dan teriak satu kata, "Tahi." Di momen itulah Frankl sadar, kehidupan lamanya benar-benar sudah lenyap. Nah, dari pengalaman sebrutal ini, muncullah perjalanan psikologis yang unik. Frankl mengamati, untuk bisa bertahan, pikiran para tahanan itu ternyata melewati beberapa fase yang sangat berbeda. Frankl melihat ada dua reaksi mental utama yang dialami hampir semua tahanan. Jadi, pas pertama kali datang, mereka semua ngalamin fase shock. Tapi, seiring waktu, rasa shock itu berubah jadi fase kedua, apati. Bedanya apa sih? Gini, fase shock di awal itu isinya nggak percaya. Masih ada harapan-harapan palsu kalau mereka bakal diselamatin. Tapi lama-lama, ini berubah jadi apatis, semacam kematian emosional. Ini jadi kayak cangkang pelindung, biar mereka bisa tahan ngadepin horor setiap hari. Frankl ngasih contoh yang, jujur aja, ekstrim banget. Dia cerita, dia bisa dengan tenang nyeruput supnya sambil ngeliat mayat temennya diseret di depan matanya. Temen yang beberapa saat lalu masih ngobrol sama dia. Rasa jijik, ngeri, kasihan, emosi-emosi itu udah nggak ada. Itu kemewahan yang nggak bisa mereka rasain lagi. Tapi, di tengah kehancuran total inilah titik baliknya. Justru di sini Frankl nemuin sebuah pencerahan yang luar biasa kuat. Sebuah kebenaran yang nggak bisa direnggut oleh siapapun. Inilah inti penemuannya. Walaupun semua kebebasan di luar sana udah direbut, kebebasan gerak, kebebasan punya barang, masih ada satu kebebasan yang tersisa. Yaitu kebebasan batin untuk memilih gimana cara kita merespon situasi. Dan kekuatan ini nggak bisa disentuh sama para penjaga. Dari penemuan luar biasa inilah, Frankl ngebangun teori utamanya, logoterapi. Dan ini bukan cuma soal bertahan hidup di kamp loh, tapi tentang gimana kita semua menjalani hidup ini. Frankl sering banget ngutip filsuf Nietzsche buat ngejelasin idenya. Punya tujuan, punya alasan kenapa, itu kunci utama buat bisa tahan banting dan bertahan. Kalau kamu punya alasan yang cukup kuat, kamu bisa menanggung penderitaan model apapun. Terus gimana caranya nemuin alasan ini? Menurut Frankl, ada 3 jalan utama. Pertama, kita bisa nemuin makna di pekerjaan kita, pas kita ngerjain sesuatu yang berarti. Kedua, dalam cinta, pas kita peduli sama orang lain. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, dalam keberanian kita, sikap yang kita ambil waktu ngadepin penderitaan. Frankl sendiri ngalamin ini loh. Ada cerita saat dia dipaksa baris di tengah dingin yang membekukan, dia bakal ngobrol dalam hati sama istrinya. Dia nggak tahu istrinya masih hidup atau enggak. Tapi kekuatan cinta dan bayangan istrinya di pikirannya ngasih dia alasan buat terus jalan. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa pelajaran ini ke kehidupan kita sendiri hari ini? Wawasan Frankl ini bukan cuma buat situasi ekstrim, tapi relevan banget buat kita semua, di sini dan sekarang. Inti pesannya tuh begini. Penderitaan itu sendiri? Ya, penderitaan. Dia netral. Dia baru jadi bermakna atau jadi sia-sia, tergantung gimana kita meresponsnya.
Artinya, kita punya peran aktif buat nyiptain makna hidup kita sendiri, kita bukan cuma korban keadaan. Pada akhirnya, Frankl tuh kayak membalikkan pertanyaannya. Bukan kita yang nanya ke hidup, apa sih artinya? Justru hiduplah yang setiap saat nanya ke kita. Lewat setiap tantangan, hidup nanya, kamu mau ngapain? Kamu bakal respons gimana? Dan jawaban kita bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Jadi, gimana Anda akan menjawabnya?